Jadi salah satunya kenapa wasir? Karena sering menyimpan jengkel. Khususnya pada suami, betul apa enggak. Jadi nggak bisa ngomong nih sama suami, diem. Ini diem, sininya diem nih. Sana ikut diem gitu. Sering Iya, begitu emang. dulunya? Iya sering emang. Jadi kalau dulunya awal ya maunya sih kalau ada masalah jengkel yang ngomong. Tapi nggak taunya suami lebih kenceng gitu. Kadang-kadang ditahanin aja gitu. Dia apa? Iya kalau pengen ngomel ditahan. Sampai sekarang masih merasa seperti itu masih. Walaupun ibu mulai tenang tapi rasa itu masih ada. Masih kayaknya. Oh ya sudah. Ibu penyakitnya ibu sudah ketemu, analisanya sudah jelas. Ibu serahkan itu pada Allah Ta'ala sudah, kalau sudah serahkan ibu sekarang belajar bangkit untuk jangan merasa tidak yakin. Paham ya maksud saya? Karena dari tipe zat besi itu adalah kekakuan dalam tubuh sebenarnya itu dibutuhkan. Tetapi tidak kaku-kaku amat. Jadi kalau itu turun dari sisi normal berarti keyakinan ibu untuk mensikapi keadaan yang ibu hadapi itu nggak punya istilahnya. Paham ya tadi? Makanya di sini ibu yakin, ibu hadapi dengan senyuman, kemudian jalani biasa aja, insya Allah itu zat besi itu normal lagi, hanya itu aja. Tapi jangan lupa, mohon ampun pada Allah Ta'ala mulai nanti malam, tahajud, jalankan, kemudian mohon ampun ya Allah jika zat besi saya dalam tubuh saya berkurang disebabkan karena ketidakyakinan saya terhadap, sebutin aja nggak apa-apa. Saya mohon ampun. Kemudian diulang lagi astagfirullahaladzim ya Allah jika zat besi dalam tubuh saya selalu menurun disebabkan karena ketidakyakinan saya terhadap sesuatu di situ sebutin saya mohon ampun. Doa itu diulang dengan ketenangan, hati tenang, mohon ampunnya juga jelas. Berulang-ulang kemudian di akhir doa ya Allah aku mohon agar zat besi dalam tubuhku engkau normalkan amin. Cukup itu aja. Kemudian dengan masalah tersebut ibu bangkit. Bangkit itu enggak perlu emosi, maksudnya bangkit itu normal lagi. Insya Allah zat besi itu akan normal kembali. Amin. Hanya itu aja ibu. Mudah-mudahan Terima kasih. manfaat ya bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Iman Kurnia di Cikarang. Baik, silakan Bapak. Langsung ke Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Ustadz udah kurang lebih 2 tahun ini saya menderita penyakit ini Pak Ustadz. Penyakit apa pak? Kalau dibilang saya sih agak aneh ya. Jadi kalau saya sholat berjamaah ini, perasaan badan ini bergoyang-goyang terus kayak ada gempa bumi gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi boro-boro mikirin sholat usu. Jadi ini kuat apa enggak berdirinya, kuat apa enggak gitu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Iya, iya. Sekarang solusinya ya Pak Ustadz ya. Iya pak, nggak usah nangis pak. Iya. Pak siapa tadi nama? Pak Iman. Pak Saiman. Pak Iman. Pak Iman. Iya, Ya Pak Iman di Cikarang. Pak saya mau tanya nih. iya. Oh sebelum ini Pak Iman pernah punya ilmu ya mirip-mirip maaf ini saya hanya bilang mirip-mirip membaca sesuatu saya nggak tahu persis ya tapi Pak Iman membaca sesuatu tentang isi Quran kayaknya ini kayaknya aja sebelum Ya, itu jauh Saya pernah berobat ke orang itulah istilahnya pintar gitu kan. Ya dikasih semacam kayak amalan gitu. Jadi oh dibacain supaya cepat sembuh gitu maksudnya. oh ya sudah ya sudah karena itu bukan penyakit ya Pak Iman ya itu bukan penyakit kalau telat berjamaah aja langsung goyang kayak gempa bumi kan lucu itu nanti ya. Iya, Pak Iman itu hanya sekedar makhluk yang ada di dalam tubuh Pak Iman itu yang memang saya tidak tahu persis apakah dia itu cinta banget sama imamnya yang yang ini sholat berjamaah ya. Ya saya nggak tahu tapi itu adalah makhluk yang bereaksi jika Pak Iman itu mamanya telat berjamaah. Hanya itu aja. Padahal kalau hanya cuma telat 1 rakaat sih insya Allah nggak apa-apa. Tapi makhluk ini memang namanya makhluk kan kadang kita nggak bisa ngukur ya maunya apa.
Pak Iman, saya hanya cuma mau ngajak ikrar Pak Iman. Kalau memang Pak Iman sudah merasa makhluk yang ada dalam tubuh Pak Iman itu tidak bermanfaat atau malah menjadikan mudarat, maukah Pak Iman makhluk atau mantra atau saya tidak tahu amalan apa ini yang di dalam ya. Jika memang amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, jika memang seluruh ilmu tersebut tidak manfaat bagi keimanan Pak Iman dan ketauhidan Pak Iman, maukah Pak Iman mulai pagi hari ini mengikhlaskan seluruh mantra atau amalan saya tidak tahu atau ilmu yang ada dalam tubuh Pak Iman yang tidak sesuai dengan syariat Islam tersebut, hilang kekuatannya, kemudian keluar dari tubuh Pak Iman semata-mata karena Allah Ta'ala. Pak Iman ikhlas? Ikhlas Pak, ikhlas banget Pak. Lillahi Ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Iman, tidak apa-apa, nanti doa itu dilanjutin aja karena itu hanya makhluk yang mengajak bercanda, nggak usah dimusuhi, biarkan mereka keluar biasa. Mudah-mudahan manfaat Pak Iman itu bukan penyakit ya. Kemarin juga saya ke sini ketemu Pak Ustadz, cuman nggak sempat ini kan. Iya. Udah nanya nggak sempat dibacain gitu. Oh, Kemarin pagi. gitu ya sudah nggak apa-apa. Ikut berdoa ngaminin aja, insya Allah juga nggak ada masalah Pak Iman ya. Baik Pak Iman, terima Mudah-mudahan kasih. manfaat. Iya. Ya, baik, kita persilakan kembali kepada jamaah yang sudah ada di Masjid An-Nida MNC TV. Ada Ibu Hajah Indah, silahkan. Iya, silakan berdiri Ibu. Iya, tolong mic-nya bisa dikasih. Iya, Ibu Hajah Indah dari Sukatani. Iya, silakan. Ya, agak cepat sedikit. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Indah Nuhati dari Majelis Talim Al-Amin, Tangerang. Saya ingin curhat dengan Pak Ustadz Danu. Begini, saya sudah beberapa tahun menderita hemoroid atau wasir, jadi saya mohon konsultasinya. Oh gitu. Kok namanya Wasir bagus ya? Iya, Wasir Hemoroid. Zulkarnain. Wasir Zulkarnain. Iya, mau tahu insya Allah kenapa kok terjadi wasir gitu ya? Iya, Oh ya, Ibu sudah punya suami? sudah. Masih ada? Masih. Punya putra berapa? Yang suami pertama 2, suami Terus? yang kedua 1. Bu, saya mau tanya, bukan tentang wasir. Punya suami 1 sama 2 enakan nggak sih Bu? Enak aja ya, suami yang pertama. Tapi jujur bagus, jadi deg-degan saya dengerin Ya, itu yang ya. pertama sudah meninggal maksud sudah saya. meninggal. Terus saya menikah lagi, sekarang punya putri 1. Oh iya, Tangerang dingin masalahnya Bu ya. Ya. Panas yang ada. Panas ya. Ibu, insya Allah begini, sejak kapan Ibu kena wasir? Sejak suami pertama, kedua? Suami yang pertama. Sejak suami pertama. Ibu insya Allah wasir itu begini nih ceritanya. Wasir itu mirip seperti mulut kita. Mirip-mirip aja. Kalau mulut kita banyak ngomong, ya bawahnya ikut banyak ngomong gitu. Iya. Apa coba? Iya. Kalau kita ada marah yang nggak bisa keluar nih, kan diem. Sebagian orang amandel. Sebagian orang kalau memang marahnya kuat sekali yang tersimpan, dia kena kelenjar getah bening. Sebagian orang ada, dia kena wasir. Jadi salah satunya kenapa wasir? Karena sering menyimpan jengkel. Khususnya pada suami, betul apa enggak. Jadi nggak bisa ngomong nih sama suami, diem. Ini diem, sininya diem nih. Sana ikut diem gitu. Sering Iya. begitu dulunya? Iya, sering emang. Jadi kalau dulunya awal ya maunya sih kalau ada masalah jengkel yang ngomong. Tapi nggak taunya suami lebih kenceng gitu. Kadang-kadang ditahanin aja gitu. Dia apa? Iya, kalau pengen ngomel ditahanin gitu. Oh, makanya kalau ditahan ya gede yang di bawah. Iya. Ya itu kalau namanya tadi, apa tadi namanya? Bagus banget itu. Wasir Solih, apa namanya? Wasir Zulkarnain. Iya sudah. Ibu insya Allah wasir itu gampang. Kalau ibu itu jengkel, nggak usah marah. Tapi keluarin dengan santai.
Kejengkelan itu keluarkan dengan santai. Kalau memang dengan suami bicarakan dengan baik-baik. Baik-baik ya, bukan marah di sini. Bicarakan dengan baik-baik. Bicarakin aja sampai hati plong. Plongnya di sini nih di bawah ikut plong. Udah gitu aja sebenarnya. Paham ya? Paham. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau ngomel aja Bu, kalau takut sama suami tembok aja omelin. Baik Ustaz, kita kembali lagi masalah tadi terperangkap paranormal Ustaz. Nah, untuk bisa kita tidak terperangkap atau terjebak dan kita bisa lepas dari semuanya itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya acara di MNC TV ini bagus ya, pengajian yang senantiasa mencoba mengajak lurus pada Allah. Juga termasuk mendengarkan pengajian di Bengkel Hati ini kan mencoba kita memberikan ilmu bagi semuanya ya, khususnya bagi kita juga. Jangan sampai kita terjebak suatu hal yang itu akan menjadikan musyrik, termasuk terjebak pada dukun, paranormal, ramalan dan sebagainya. Karena seorang itu kalau diramal, oh kayaknya besok kamu itu suamimu itu pengusaha berlian, itu seneng banget biasanya. Betul nggak?